Sorotan kami kali ini di Metro Siang adalah kasusnya Ronald Tanur. Nama Ronald Tanur menjadi perhatian setelah terseret kasus penganiayaan terhadap kekasihnya bernama Dini Sera. Lalu kini berkembang menjadi kasus dugaan suap hakim yang ternyata membongkar aksi maklar perkara yang terjadi di peradilan kita. Kami rangkum kembali perjalanan kasus ini, pemirsa. Di Oktober tahun 2023, publik menaruh besar dalam kasus ini setelah video dugaan penganiayaan beredar. Kejadian di Surabaya, mereka cekcok, kemudian Ronald menendang kaki dan memukul kepala korban dengan botol miras sebanyak 2 kali. Di tempat parkir, si Dini yang terduduk di samping mobil Ronald Tanur ini kemudian pelaku melindasnya dengan sampai terseret sejauh 5 meter. Dini sendiri sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak tertolong. Nah kemudian pemirsa, Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya juga sampai ke meja hijau. Namun Ronald Tanur justru divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menyebutkan pada saat itu bahwa Ronald Tanur ini tidak terbukti bersalah. Menurut Hakim, kematian korban disebabkan oleh minuman keras yang ia konsumsi, bukan karena luka dalam yang dialami dari dugaan penganiayaan. Menurut Hakim, Ronald Tanur ini masih berupaya melakukan pertolongan terhadap Dini. Nah pada saat itu semua tentu bereaksi dan bertanya-tanya kenapa sudah ada bukti video dan lain-lain, ini Hakim justru membebaskan pelaku. Dari sini kemudian jaksa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. 3 bulan kemudian pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim yang mengadili Ronald Tanur dalam sebuah operasi tangkap tangan. Dan juga 1 orang yang adalah pengacara dari Ronald Tanur. Kejagung mengatakan ketiganya terbukti menerima suap dari pihak Ronald Tanur untuk memberikan vonis bebas. Mereka kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka. Karena 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur ini ditangkap dan menerima suap soal putusan, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan bebas Ronald Tanur dan menjatuhi hukuman 5 tahun penjara. Hakim menyatakan Ronald Tanur terbukti menganiaya Dini dan menyebabkan korban tewas. Ronald Tanur pun ditangkap kembali. Dari kasus suap menyuap ini terbongkarlah mafia peradilan yang lebih besar. Pengacara Ronald Tanur yang ditangkap tadi diduga terlibat kesepakatan dengan mantan pejabat Mahkamah Agung bernama Zarof Ricard untuk membantu mengkondisikan Hakim Agung di tingkat kasasi supaya dalam putusan kasasi Ronald ini juga dibuat agar tidak bersalah. Zarof Ricard ditangkap di Bali dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kejagung, Lisa Rahmat menyampaikan ke Zarof Ricard menyiapkan dana 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung dan 1 miliar rupiah untuk Zarof sendiri sebagai imbalan. Dan tidak berhenti di kasus Ronald Tanur, si Zarof ini juga terindikasi terlibat di banyak kasus peradilan. Dalam penggeledahan penyidik ini menemukan barang bukti senilai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang. Ada juga logam mulia yang dijumlahkan total mencapai 51 kg atau setara dengan 75 miliar rupiah. Dari pengakuan kepada penyidik, ia menerima sejumlah uang dari kegiatan kong kali kong kasus di Mahkamah Agung selama lebih dari 10 tahun, 2012 sampai 2022. Seperti inikah wajah dunia peradilan kita? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.